Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah. Kok aku sendiri? Kak, sini. Tunggu sebentar. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay. Ayo adik-adik, sekarang waktunya kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Yes. Ayo adik-adik, mempersiapkan diri kita bangkit berdiri. Ayo semuanya. Yes. Dan kita waktunya memuji Tuhan. Yeay. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Tuhan. Cuy cuy, dubi du dam dam. Shalalala. Cuy cuy, dubi du dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, kamu cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, kamu cinta semua. Karena Tuhan cinta saya cinta kamu, kamu cinta semua. Karena Tuhan cinta saya cinta kamu, kamu cinta semua. Percayalah. Ayo semua bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan mencintai kita semua. Cuy cuy. Karena Tuhan cinta saya cinta kamu, kamu cinta semua. Karena Tuhan cinta saya cinta kamu, kamu cinta semua. Percayalah. Ayo semuanya. Come on. Dam, shalalala, cuy cuy, dubi dam dam, shalalala. Karena
Tuhan cinta saya cinta kamu. Iya, kamu. Cinta semua. Karena Tuhan cinta saya cinta kamu cinta semua. Karena Tuhan cinta saya cinta kamu cinta semua. Percayalah. Yeay, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes adik-adik, kita percaya Tuhan Yesus sayang saya, sayang kamu, sayang kita semuanya. Oke? Siap? Sebab kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Angkat tanganmu. Haleluya. Angkat tangan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita mulai lagi. Lebih sungguh-sungguh. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Angkat tanganmu. Haleluya. Bersama kakak kita kan katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yang terakhir kali katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Yang terakhir katakan haleluya. Haleluya. Yes, kita harus bersyukur dalam Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik dan cinta kita. Amin. Adik-adik, kita tahu bahwa di masa-masa seperti ini, mungkin kebanyakan dari kita harus melakukan segala sesuatu di dalam rumah. Mungkin kita harus belajar di rumah, kita harus mengerjakan PR di rumah, mengerjakan ulangan di rumah, dan hari-hari kita selalu kita lalui dan kita lewati di rumah aja. Tapi adik-adik, ada satu hal yang perlu adik-adik tahu, bahwa ketika saat-saat seperti ini justru adalah saat-saat terbaik buat kita sama-sama
datang sama Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan biarkan Tuhan Yesus berbicara di kehidupan kita semua. Amin. Kakak mau ajarin satu lagu baru buat adik-adik semua, biar lewat lagu ini boleh memberkati dan Tuhan boleh berbicara di kehidupan adik-adik. Berbicara ya Tuhan, suaramu yang ku rindu. Bicaralah ya Tuhan, hatiku mendengarmu. Izinkan ku memandang kemuliaan-Mu. Nyatakanlah hadir-Mu di dalam kelamku. Satu hal yang ku rindu, menyembah-Mu Yesus. Jiwaku menanti jamahan kuasa-Mu. Haleluya. Tuhan, kami rindu akan suara-Mu, Tuhan berbicara. Haleluya, Yesus. Berbicaralah Tuhan. Berbicara ya Tuhan, Kami rindu suara-Mu, Tuhan. suaramu yang ku rindu. Bicara untuk setiap kami, Tuhan. Bicaralah ya Tuhan, hatiku mendengar-Mu. Izinkan ku memandang kemuliaan-Mu. Nyatakanlah hadir-Mu di dalam kelamku. Satu hal yang ku rindu, menyembah-Mu Yesus. Jiwaku menanti. Jiwaku menanti jamahan kuasa-Mu. Satu hal yang ku rindu, menyembah-Mu Yesus. Jiwaku menanti. Jiwaku menanti jamahan kuasa-Mu. Haleluya. Kami rindu. Adik-adik mari datang sama Tuhan. Katakan, aku rindu suara-Mu, Tuhan. Kami rindu suara-Mu. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Di dalam rumah kami, Tuhan. Di dalam kehidupan kami.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menyatakan kuasa Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan, buat Tuhan untuk berbicara di kehidupan kami Tuhan. Kami tahu mungkin kami masih muda, kami masih kecil Tuhan, tapi kami tahu bahwa itu tidak menghalangi kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan, terima kasih atas hadirat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Kakak Sur Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dia sampaikan Tuhan boleh kami terima Tuhan dengan baik Tuhan. Buka telinga kami Tuhan, buka mata kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang percaya sama-sama katakan amin. Ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lepaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita." Si bungsu diterima kembali oleh bapaknya. Cerita ini merupakan perumpamaan tentang anak yang hilang yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bapa dalam kisah si bungsu menggambarkan Bapa di surga, dan si bungsu menggambarkan adik-adik dan kakak. Dalam hidup ini, kita seringkali melakukan kesalahan seperti si bungsu. Kita suka menyontek, bully, kemudian kita suka berbohong, dan kita suka malas beribadah sekolah minggu secara online. Kita kerap kali lebih memilih bermain
gadget seperti ini dibanding kita sekolah minggu online. Kita lebih suka memakai handphone kita untuk bermain Mobile Legends dibanding kita menonton atau mengikuti ibadah secara online. Tetapi adik-adik, kita tahu seperti si bungsu yang udah melakukan kesalahan, meminta bagian warisannya, kemudian pergi dari rumah ayahnya, menghabiskan uangnya dengan cara berfoya-foya. Tapi waktu dia mau kembali kepada Tuhan, waktu dia mau mengakui kesalahannya, ayahnya sudah lihat dari jauh. Dikatakan apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihan. Dia datang, waktu anaknya datang, dia samperin anaknya, dia peluk. Dari kisah ini kita belajar yang pertama, bahwa kasih Bapa adalah kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau mengampuni setiap kesalahan yang adik-adik dan kakak pernah perbuat. Manusia kerap kali gak bisa memaafkan kesalahan kita. Waktu kita udah buat kesalahan, kita gak pernah bisa benar-benar dilupakan oleh orang. Orang pasti akan ingat, oh kalian pernah buat gini-gini. Mungkin orang marah dan orang malas lagi mengampuni kalian. Teman-teman kalian malas berteman dengan kalian karena kalian pernah bohongin teman-teman kalian. Akhirnya teman-teman gak mau lagi bermain dengan kita. Teman-teman memusuhi kita dan mereka kerap kali sulit untuk mengampuni. Tetapi kasih Bapa di surga adalah kasih yang mau mengampuni. Karena firman Tuhan jelas katakan apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Ini yang dilakukan oleh Bapa di surga. Dia mau mengampuni kalian semua yang telah berbuat kesalahan. Yang kedua, dari kisah si bungsu kita belajar apa? Kasih Bapa adalah kasih yang mau menerima kita apa adanya. Kasih yang mau menerima kalian apa adanya. Kalau kalian dilahirkan dari keluarga yang sangat banyak anaknya sehingga kalian merasakan kalian gak terima kasih sayang, kalian diperlakukan dengan tidak adil, atau kalian pernah mendapat kata-kata yang kasar, dikatakan kalian anak bodoh, kalian itu anak pembawa sial, dan itu membuat hati kalian menangis sehingga kalian gak bisa menerimanya dan gak bisa menerima diri kalian. Kalian diperlakukan dengan sangat adil. Kalian hidup di tengah-tengah keluarga yang gak pernah perhatikan kalian, dan kalian merasa menjadi anak yang terbuang karena orang tua kalian lebih memperhatikan kakak-kakak atau adik-adik kalian. Ingat, masih ada kasih Tuhan yang mau menerima kalian apa adanya. Kalian yang kekurangan kasih, kalian yang harus hidup di jalan-jalan, kalian yang harus hidup di tempat-tempat yang tidak sewajarnya. Kalian merasa gak ada yang peduli, gak ada yang mengasihi, tetapi Tuhan tetap mau mengasihi kalian apa adanya. Kalian pernah berbuat salah, Tuhan tetap mengampuni dan menerima kalian apa adanya. Kakak punya satu kisah. Ada satu murid sekolah minggu kakak sekitar 10 tahun yang lalu kurang lebih. Waktu itu anak itu kelas 3 SD. Dan waktu teman kakak menyampaikan cerita firman Tuhan, tiba-tiba dia keluar. Dan akhirnya kakak harus datang kepada dia. Kakak waktu itu membawa coklat. Kakak bilang, kamu mau coklat? Dia hanya liatin kakak. Dan dia hanya liatin coklat di tangan kakak sambil dengan mukanya tuh penuh dengan kemarahan. Dia ambil coklatnya, dia lempar, dia katakan, aku anak iblis. Kakak kaget, marah sekali. Terus kakak datang mendekat kepada dia. Kakak langsung peluk dia dan kakak bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu dan kakak mengasihi kamu. Berapa waktu kemudian anak ini kakak ajak menginap di rumah kakak. Kakak izin dengan mamanya. Dia cerita, ternyata anak ini merasa bahwa dia memang anak yang gak bisa bikin orang lain jadi happy. Dia merasa dirinya itu anak yang bodoh, anak yang kurang baik karena orang tuanya suka mengemparkan kata-kata yang kasar. Dia sering dipukul mamanya dengan gagang sapu. Ternyata mamanya adalah istri ke-8. Papanya jarang pulang.
mamanya harus bekerja di nightclub, setiap malam dia dikunci sendirian di kamar kosnya. Jadi kalau ada apa-apa dia nggak bisa lari karena dikunci dari depan. Dan dia menangis waktu dia nginep di rumah kakak ajak jalan-jalan sama orang tua, diajak jalan-jalan sama orang tua kakak, sama adik kakak. Dia senang sekali. Malam waktu tidur kakak tanya, kamu kenapa? Dia cerita banyak sekali dan dia cerita kisah itu. Terus kakak cuma bilang sama dia, kamu tahu? Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku bisa ya kak, nanti kalau aku besar aku punya ini. Selama kamu hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kamu. Tuhan sayang, waktu kakak bilang Tuhan sayang sama kamu, dia nangis. Dia bilang gak pernah ada orang yang sayang sama aku kak. Terus kakak ajak dia berdoa. Pagi hari ini teman-teman, kalau ada di antara kalian yang pernah melakukan kesalahan yang bikin hati Tuhan nangis, kita minta ampun. Dan kalau ada kalian yang kekurangan kasih, atau kalian gak bisa terima diri kalian, kalian dikatakan anak pembawa sial, kalian dikatakan anak bodoh, kalian dikatakan anak yang kurang beruntung, Tuhan mau mengasihi kalian, Tuhan mau peluk kalian pada pagi hari ini. Dia sangat mengasihi kalian. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Dengan serius kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Kita nggak main-main, Tuhan ada di tempat adik-adik semua. Yuk kita sama-sama. Apa saya anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Nyanyi bersama-sama adik-adik lagu ini. Katakan, kau jadikanku biji matamu. Adik-adik tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Kasih Bapa mau mengampuni kalian. Apapun keberadaan kalian pagi hari ini, kalau kalian lebih suka bermilih bermain gadget dan membuat hati Tuhan menangis, minta ampun di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kalian merasa kekurangan kasih, atau kalian merasa kalian gak dikasih, kakak mau beritahu pada pagi hari ini, si bungsu telah melakukan kesalahan, tapi Tuhan tetap mengasihi. Bapa tetap mengasihi si bungsu, demikian juga dengan kita. Tuhan tetap mengasihi kalian. Dia mau memberikan kasih-Nya dalam hidup kalian. Angkat tangan kalian buat adik-adik yang mau dibantu di dalam doa. Katakan, Bapa sungguh besar kasih setiamu. Nyata sungguh Tuhan. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, Bilang sama Tuhan, bilang sama Bapa di surga, Bapa aku mau minta ampun. Aku mau diterima oleh kasih-Mu. Aku mau merasakan kasih-Mu Bapa. berikan ku hati Untuk untuk menyembah Tuhan dan bersyukur senantiasa. tiap waktu. Angkat kedua tangan kalian dan katakan seperti Bapa sayang anaknya. Anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang. Adik-adik yang kalian mau rindu dibantu di dalam doa, angkat tangan kalian di rumah. Kakak akan berdoa buat kalian pada pagi hari ini dari tempat ini. Tuhan Yesus, ini aku udah bikin hati Tuhan sedih, menangis, aku suka bohong, aku suka bully, aku lebih suka memilih bermain handphone dibanding aku sekolah minggu. Ampuni aku. Tuhan Yesus, ini aku butuh kasih Tuhan dalam hidupku. Aku merasa gak ada yang sayang sama aku, tapi aku tahu berita pada pagi
pagi hari bahwa Tuhan Yesus mengasihi aku. Angkat tangan kalian di hadapan Tuhan, kakak akan berdoa. Tuhan tolong buat setiap adik-adik yang pada pagi hari ini merasakan kekurangan kasih, yang dia nggak bisa terima diri dia sendiri apa adanya. Tuhan tolong adik-adik di rumah supaya dia tahu bahwa ada kasih Tuhan yang menerima adik-adik yang ada di rumah apa adanya. Terima kasih Tuhan, Kau tolong kami terus untuk kami bisa terus merasakan kasih Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan baca ayat masnya. Baca bersama-sama ya. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamatku. 1, 2, 3. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamatku. Mazmur 85 ayat 5a. Sekali lagi ya. Kakak tutup ya. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamatku. Mazmur 85 ayat 5a. Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, angkat kedua tangan adik-adik, terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan mengangkat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada adik-adik. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik. Tuhan akan menyinari wajahnya kepada adik-adik. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap adik-adik yang diberkati Tuhan katakan, amin. Cuit, 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 cuit. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Nah adik-adik, itu dia tadi kita udah dengar firman Tuhan tentang kasih Tuhan kepada anak yang hilang dan kepada kita semua. Kalau Tuhan aja udah mengasihi anak yang hilang, apalagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Amin adik-adik. Dan sekian ibadah online Sekolah Minggu DSMD 2 DKI Jakarta. See you next week and bye!